Upaya penangkapan tersangka pelecehan seksual terhadap santriwati di Jombang, Jawa Timur kembali gagal dilakukan polisi. Pihak keluarga ataupun pesantren diminta tidak melindungi tersangka karena ada pasal pidana yang bisa dikenakan bagi penghalang atau pelindung tersangka. Tersangka kasus dugaan kejahatan seksual di Jombang, Jawa Timur kembali gagal ditangkap polisi hari Minggu lalu. Lagi-lagi, polisi mendapat hadangan santri saat hendak masuk pesantren. Tersangka diketahui merupakan putra seorang kiai pengasuh sebuah pondok pesantren. Kepolisian meminta tersangka segera menyerahkan diri ke Polda Jawa Timur. Polisi juga menyatakan ada ancaman pidana bagi pihak yang menghalangi atau melindungi seorang tersangka. Kemudian kami berupaya untuk menegosiasi dan sudah koordinasi dengan pihak pemangku pondok untuk menyampaikan pesan-pesan bahwa bila mana ada keberadaan saudara bersangkutan DPO MSA, kami minta untuk kooperatif dan itu sudah saya sampaikan kepada Pak Yai. Hanya satu poin saja bahwa agar saudara DPO MSA untuk kooperatif dan datang ke Polda Jatim. Tentunya ini menjadi hal yang penting karena kalau bagi masyarakat atau warga termasuk keluarganya yang tahu dan melindungi, tentunya akan ada dampak konsekuensi pasal pidana yang terkait dengan perlindungan bagi DPO, khususnya lebih-lebih terkait dengan kasus yang sekarang dihadapi oleh saudara MSA. Upaya persuasif polisi juga menemui jalan buntu. Pemimpin pondok pesantren Sidikiah Muhtar Muhti yang merupakan ayah tersangka bahkan menasehati Kapolres Jombang AKBP Nur Hidayat. Muhtar Muhti meminta polisi tak lagi melanjutkan kasus pencabulan yang dilakukan sang anak karena dianggap sebagai fitnah. Namun, anggapan fitnah yang dilayangkan orang tua tersangka mendapat bantahan. Komisioner Kompolnas Beni Mamoto dalam Kompas malam 5 Juli menyatakan penyelidikan telah dilakukan dan sudah ada cukup bukti untuk naik ke pengadilan. Kalau ada penilaian bahwa kasus ini dianggap fitnah, maka perlu ditegaskan bahwa kasus ini sudah mulai melalui proses penyidikan yang panjang dan akhirnya jaksa pun sepakat bahwa buktinya sudah cukup sehingga dinyatakan P21. Jadi tahap berikutnya ini tinggal penyerahan berkas perkara, tersangka dan barang bukti. Tinggal tahap itu yang harus dilakukan oleh pihak Polda Jawa Timur. Kemudian yang kedua, masalah teknis penangkapan. Memang kenapa polisi begitu lama tidak bisa menangkap. Ini tentunya ada kalkulasi. Kalkulasi dari risiko, jangan sampai nanti menimbulkan korban dan sebagainya, ataupun berekses yang nanti kontraproduktif. Meski ada penolakan dari orang tua tersangka, polisi memastikan proses hukum terhadap tersangka MSA akan tetap berlanjut. Tanggapan pun datang dari sejumlah pihak, seperti pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur yang meminta penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan seksual dilakukan tanpa pandang bulu. Upayakan sebisa-bisanya hukum berlaku kepada siapapun. Tidak pandang bulu apa golongannya, apa status sosialnya, mau kaya, mau miskin, mau pejabat, mau rakyat, mau tokoh, mau nggak tokoh, mau katanya ada backup, mau nggak ada backup. Kasus dugaan pelecehan seksual di lingkungan pondok pesantren ini sudah bergulir sejak 2019 lalu. Polisi telah beberapa kali berupaya menjemput paksa tersangka, namun selalu mendapat hadangan. Kini berkas perkara tersangka pun sudah dinyatakan P21 oleh kejaksaan dan siap disidangkan. Tim Liputan, Kompas TV. Lebih jelas soal langkah kepolisian selanjutnya untuk menangkap tersangka pelecehan seksual terhadap santri di Jombang, Jawa Timur, kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV, Alfian Rahman di Polda atau di Mapolda Jawa Timur. Alfian, setelah gagal untuk menangkap tersangka, apa langkah selanjutnya dari pihak kepolisian? Ya, Juno dan juga saudara, berbagai upaya dilakukan pihak kepolisian. Memang saat ini kasus ini sudah diambil alih oleh Polda Jawa Timur, namun saat ini Polda Jawa Timur juga melibatkan Polres Jombang untuk percepatan penanganan kasus tersebut dengan melacak keberadaan dari pelaku sendiri. Berbagai upaya baik preventif maupun persuasif dilakukan oleh pihak kepolisian agar dapat menangkap tersangka dugaan santriwati
MSHT yang salah satunya dilakukan seperti yang beberapa hari waktu kemarin atau hari Minggu kemarin, misalnya untuk penangkapan dari iring-iringan 3 mobil yang diduga salah satu mobil ini berada atau di dalamnya berada tersangka MSHT di wilayah Peloso, Jombang sendiri. Namun mobil tersebut berhasil lolos, polisi hanya berhasil mengamankan atau menangkap beberapa saksi yang ada di dalamnya. Tercatat ada 5 saksi yang sudah diamankan oleh pihak Polda Jawa Timur sendiri, termasuk 1 barang bukti airsoft gun. Namun saat ini status saksi tersebut hanya wajib lapor dan dibebaskan. Juno. Selain itu juga Polda Jawa Timur meminta bantuan kepada Polres Jombang, dalam hal ini Kapolres sebagai negosiator untuk bernegosiasi secara persuasif pada pengasuh atau dalam hal ini ayah dari tersangka MSHT untuk meminta anaknya agar dapat diamankan atau ditangkap ke Polda Jawa Timur untuk menjalani proses hukum selanjutnya, karena memang berkas dari tersangka tersebut sudah dinyatakan P21 dan siap untuk disidangkan sendiri. Namun hasil dari negosiasi antara Kapolres Jombang dengan pengasuh pondok pesantren tersebut juga tidak membuahkan hasil, dan hingga saat ini polisi masih terus mengerjakan upaya penangkapan agar kasus ini segera selesai. Seperti itu, Juno. Dan berikut petikan wawancara kami dengan Kabid Humas Polda Jawa Timur terkait kronologi upaya penangkapan tersangka di wilayah Peloso kemarin. Pada hari Minggu kemarin, tanggal 3 Juli 2022, sekitar pukul 12.45, tim kami bergerak menuju Peloso Jombang. Namun demikian, pada saat tim kami bergerak di jalan raya, dihalang-halangi oleh sebuah mobil Panther dengan nopol S1741ZJ, di mana akibat peristiwa tersebut anggota kami terjatuh, ya, salah satu anggota brigade motor kami terjatuh. Kemudian kami melakukan upaya penangkapan terhadap mobil Panther tersebut, kemudian kami amankan dan sopir kabur. Kemudian 2 orang lainnya yang ada di dalam mobil tersebut berhasil kami amankan. Kemudian rencana tindak lanjut kami terus akan melakukan upaya pengejaran, penangkapan terhadap MSAT yang telah melakukan tindakan cabul tersebut. Demikian, terima kasih. Ya, memang kasus dugaan pencabulan santriwati di salah satu pondok pesantren di Jombang ini sudah bergulir lama. Menurut saudara, tercatat ini mulai tahun 2019, tepatnya 29 Oktober, ada salah satu santriwati yang mengaku dicabuli oleh MSAT. Kemudian berkas tersebut diolah oleh Polres Jombang. Dan kemudian pada tanggal 12 bulan 11 2019, Polres Jombang mengeluarkan surat perintah dimulainya penyidikan, dan akhirnya kasus ini diambil alih oleh Polda Jawa Timur pada tahun 2019 pada bulan Desember. Seperti Juno. Baik, kasus ini sudah berlangsung sejak tahun 2015 dan saat ini polisi menyatakan bahwa bagi pihak yang melindungi tersangka atau menyembunyikan tersangka akan mendapatkan ancaman pidana. Lalu seperti apa langkah kepolisian untuk melakukan upaya hukum terhadap pihak-pihak yang melindungi tersangka? Ya Juno, bisa saya koreksi sedikit, kasus ini sudah mulai sejak tahun 2019. Hingga saat ini memang berbagai upaya dilakukan oleh pihak Polda Jawa Timur maupun Polres Jombang untuk proses penangkapan dengan segera atas nama MSHT tersebut. Termasuk juga ancaman dari pihak Kapolres Jombang bahwa siapa saja, baik itu keluarga maupun sanak saudara dan juga simpatisan dari pondok pesantren tersebut, jika ada yang menghalang-halangi upaya dari pihak kepolisian dalam upaya penangkapan tersangka tersebut, akan mendapat ancaman pidana karena menghalangi petugas kepolisian. Namun hingga saat ini kami menginformasi dari beberapa pihak, termasuk juga Kabid Humas Polda Jawa Timur, bahwa memang hingga saat ini belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka tambahan terkait upaya penolakan dari pihak keluarga dan juga pondok pesantren. Seperti itu. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, Alfian Rahman dari Jombang, Jawa Timur.